Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Nyai Faridah Salahuddin Wahid beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan dan umur yang panjang dalam keberkahan dan kebaikan. Syukur saja itu harus kita syukurin, karena tidak semua orang bisa bersyukur. Membaca alhamdulillah saja itu tidak semua orang bisa. Oleh karena itu begitu kita bisa membaca alhamdulillah itu kita alhamdulillah lagi. Alhamdulillah saya bisa membaca alhamdulillah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Tetapi panjenengan semua tidak usah khawatir masuk di kelompok yang sedikit itu. Tidak usah khawatir. Karena di mana-mana imam itu lebih sedikit daripada makmumnya. Ya, imam lebih sedikit dari makmumnya. Di mana-mana yang namanya kunci itu lebih kecil daripada gemboknya. Saya tidak pernah menemukan kuncinya lebih besar dari gemboknya. Tidak ada. Kunci selalu lebih kecil dari gemboknya. Tapi gembok tidak ada kunci, tidak bisa dipakai. Di mana-mana mesin mobil itu lebih kecil daripada mobilnya. Saya belum pernah mesin mobil itu lebih besar daripada mobilnya, tidak ada. Di mana-mana prosesor itu, Pak Gofar, itu lebih kecil daripada komputernya. Tapi komputer tanpa prosesor tidak ada artinya. Sampai Pak Pareto, ahli manajemen itu, dia bilang yang menentukan itu bukan 80%, tapi yang 20%. Sepanjang kita punya 20% yang kokoh, yang kuat, insya Allah dapat. Ya, insya Allah dapat. Kalau kita di organisasi, taruhlah sekarang beliau jadi ketua PWNU Jawa Timur, tidak tahu jumlah pengurusnya ada berapa. Ya, mungkin 100 atau berapa.
Tidak mungkin kalau diundang 100-100-nya datang. Tidak mungkin. Bahkan kadang-kadang ada yang kita undang itu, kita harapkan dia tidak hadir. Karena apa? Kehadirannya justru tambah kacau. Mudah-mudahan ya Allah dia tidak hadir. Karena kalau dia hadir tambah repot urip ini. Itu oleh karena itu pegang Pak Aris 20%-nya. Insya Allah kalau panjenengan punya sekitar 20% dari taruhlah para dosen, para pimpinan itu solid betul, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Oleh karena itu kuncinya kelompok kecil, kreatif minority, kecil tetapi yang kreatif, itu yang akan menggerakkan. Jangan berharap semuanya aktif semua, berharap tidak boleh, karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Ibu-ibu, bapak, para yai, para bunyai, yang kedua, acara ini itu yang pertama ada acara khol. Oleh karena itu kita doakan. Khol itu intinya mendoakan. Mendoakan almarhum Ghossolah, mudah-mudahan ya Allah orang yang baik ini, tokoh yang sangat mulia ini, dan orang yang sangat bersahaja ini, senantiasa Engkau beri ampunan, kasih sayangmu ya Allah, dan jadikanlah alam kuburnya sebagai raudhah miryadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tadi Bunyai Farida nyampaikan saya ini sahabat beliau, bukan. Beliau adalah guru saya. Guru saya, orang tua saya. Ya, guru saya, orang tua saya. Sahabatnya itu karena sama-sama insinyur saja. Tapi selain itu, beliau adalah guru saya, orang tua saya, mentor saya. Sahabatnya hanya karena sesama insinyur. Perguruan tingginya pun juga sama-sama IT. Satunya ITB, satunya ITS. Ya. Beliau ITB, saya ITS, sama-sama IT, sama-sama IT. Beliau insinyur arsitek, saya insinyur elektro, bidang kontrol biomedical. Jadi itulah. Jadi itu. Perjumpaan intens saya, ini testimoninya, bab kedua ini, bab ketiga. Itu seingat saya lebih intens itu pas saya begitu selesai dari Perancis tahun 90-an. Karena sebelumnya saya hampir tidak pernah berinteraksi dengan beliau. Ya. Saya dosen biasa di kampung, di ITS. Tapi begitu saya selesai sekolah mulai 85 sampai 90 di Perancis, saya pulang, ada yang namanya IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Disitulah mulai saya berkenalan dengan beliau. Sering terjadi diskusi sangat intens, dan diskusi itu antara lain dilanjutkan lagi pada saat saya menjadi Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ITS dulu. Dengan Ghossolah sering diskusi di kampus itu. Kampus bangunannya JICA, Japan International Cooperation Agency. Di situ kita sering diskusi. Salah satu materi waktu itu yang kita diskusikan saat itu, tahun 90-an, ya, itu adalah menyiapkan peta potensi umat saat itu. Jadi kita sudah menyiapkan secara digital saat itu, tahun 90-an, Prof. Imam. Kita menyiapkan peta potensi umat. Ada masjid di mana saja, pondok di mana saja, karakteristik pondok seperti apa, ada aspek ekonominya seperti apa,
madrasah seperti apa, demikian dan seterusnya, semuanya dalam peta potensi umat. Karena beliau sangat concern betul, sangat concern betul. Dan itulah yang sekarang sering saya adopsi pemikiran beliau. Sanjungan-sanjungan yang sifatnya intangible, non bendawi itu penting, tetapi tidaklah cukup. Karena pada akhirnya itu yang dilihat adalah real umat seperti apa. Itu pandangan beliau. Saya tambah guyonan lagi, gelar pahlawan penting. Tetapi kalau hanya sekedar gelar pahlawan dipakai nama jalan, terus di situ di jalan itu ndak ada pondoknya, ndak ada kampusnya, ndak ada masjidnya, ndak ada tokonya, ndak ada apa, kita hanya dapat nama jalan. Penting, tapi tidak cukup. Lah, kita ini seringkali sangat bahagia begitu kita disanjung-sanjung bahwa kita ini adalah para pejuang. Orang-orang yang sangat tolerans, orang-orang ahli perdamaian. Iya, tetapi itu belum cukup. Gimana kondisi rakyat masyarakat kita secara realnya seperti apa? Disitulah lantas Gus Solah punya pemikiran antara lain pentingnya human capital. Pentingnya human capital. Karena kuncinya ada di orang lagi. Maka dari situ human capital itu sifatnya adalah multidimensi knowledge, multidimensi skills, tidak hanya satu aspek keilmuan semata. Disitulah maka apa yang disampaikan oleh Prof. Imam tadi itu, yaitu pentingnya mengintegrasikan, menggabungkan antara seluruh disiplin keilmuan, ilmu agama dan ilmu umum dalam bahasa yang umum, menyatukan itu. Maka dari situlah terus kami berpikir NU itu sangat disanjung-sanjung, dipuji-puji. Sudahlah, NU itu fokus di pesantren, fokus di pesantren. Tidak ada yang bisa ngalahi pesantren, pesantrennya tidak ada yang bisa ngalahi. Top pokoknya NU itu di pesantrennya. Saya bilang ini bahaya. Sanjungan ini, pujian ini berbahaya. Kita hanya disudutkan di satu sudut, dipuji-puji di situ, tetapi sudut-sudut yang lain diambilin oleh orang lain. Hidup itu tidak cukup di satu titik, karena titik tidak bisa dipakai tempat hidup. Maka perlulah titik yang lain. Dari satu titik ke titik tadi itu bisa dibuat garis. Garis pun juga tidak bisa dipakai tempat tinggal, perlu satu titik lagi. Maka dari garis tadi itu dengan tambahan satu titik bisa dibuat bidang. Bidang pun juga belum bisa dipakai tempat tinggal, perlu satu titik lagi. Maka dari titik menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi ruang. Di ruangan itulah kita bisa hidup itu. Apa titik-titik yang lain tadi itu? Titik yang lain itu kami terjemahkan: satu, perguruan tinggi umum, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Itu kita baru bisa hidup. Makanya dari situ kita punya eksperimen saat itu. Begitu kami di kementerian, kita punya eksperimen gimana caranya mendirikan perguruan tinggi NU. Udah bismillah aja sudah.
Waktu itu kita coba ada 23 perguruan tinggi NU. Yang kami masukkan bukan melanggar peraturan, tetapi kami terjemahkan sebagai affirmative policy, keberpihakan. Kalau kita ngikutin peraturan seperti yang sampaikan Prof. Haris, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, nunggu harus ada, tidak jadi. Oleh karena itu ini bukan melanggar peraturan, tetapi ini kebijakan afirmasi, keberpihakan. Sehingga kita buatlah sudah. Waktu itu kami hitung paling-paling ada 3 kemungkinan ya Kikin. Kami hitung ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, begitu dia didirikan ketemu ajalnya, tidak apa-apa. Dirikan perguruan tinggi terus ketemu ajalnya, ya tidak apa-apa, memang ketemu ajalnya. Yang kedua, kita dirikan tumbuh tapi tidak bisa tumbuh-tumbuh lagi, stunting, namanya stunting university. Kalau yang tadi, yang pertama namanya RIP University, Rest in Peace University. Begitu lahir mati. Tapi ada juga yang terus tumbuh, Develop University. Bagi kami, bagi kita, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting ada kesempatan untuk belajar. Dari situlah kita pelajari kenapa dia segera ketemu ajalnya, kenapa dia stunting, kenapa dia harus bisa develop dan seterusnya. Disitulah tempatnya ilmu itu dan pengalaman. Gus Solah memberikan pelajaran yang sangat mahal tentang ilmu yang berbasis empirik. Tidak sekedar teori, tetapi empiriknya, kenyataan di lapangannya seperti apa, disitulah kamu pelajari. Dek Nuh, panggil saya Dek, ya Dek Nuh pelajari itu. Maka dari situ kita pelajari, berangkat dari empirik itu, sehingga kehadiran dari Universitas Hasyim Asy'ari ini adalah bagian dari eksperimental. Apakah masuk di kelompok pertama RIP University, Rest in Peace University, Almarhum University, atau Stunting University, Kuntet University, atau justru Develop? Saya yakin, insya Allah dengan semangat dan jiwa yang luar biasa, Universitas Hasyim Asy'ari ini akan menjadi Develop University. Ya. Bisa, insya Allah bisa. Oh, yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu. Oleh karena itu sekali lagi, ini adalah bagian dari eksperimental. Tetapi panjenengan tidak boleh berhenti sampai di eksperimen. Dari eksperimen itu panjenengan pelajari betul. Kita pelajari betul, nanti kita akan menjadi experience, akan pengalaman. Siapa saja yang hanya bereksperimen tanpa mau belajar dari eksperimen, dia tidak punya pengalaman. Nah, kalau dia sudah punya experience, maka nanti kita semua, para pengelola ini akan jadi expert. Dari E yang pertama eksperimen, kembangkan menjadi experience, kembangkan lagi menjadi expert. Siapa expert itu? Expert itu adalah orang yang tahu persoalan, tahu jawaban, dan dia bisa melaksanakan. Itu expert. Tapi kalau dia hanya tahu persoalan, tahu jawaban, tidak bisa melaksanakan, namanya konsultan. Konsultan itu ropo ae ru kabeh. Ditakoni opo iso. Tapi kon nglakoni gak entos deh. Itu konsultan. Karena kalau konsultan itu iso nglakoni, dipek dhewe deh. Itu kan begitu. Tapi kita yang berangkat dari eksperimen itu,
Dari eksperimen itu kita pelajari, kita akan punya pengalaman menjadi experience. Dari experience itu kita akan naik menjadi expert. Nah, kita butuh expert itu. Karena tesis yang saya tangkap dari beliau almarhum Gus Solah, saya menyebutnya Bu Nyai Farida, beliau itu, ini bahasa saya, mohon izin, itu pejuang pemanfaatan. Tesisnya beliau gimana caranya memberikan manfaat. Itu. Jadi kalau saya quote, tadi saya catat itu di surat Ar-Ra'd ayat 17 itu ada potongan ayat. Ini Gus Ipang ya. Monggo Gus. Ya. Setelah bertamasya dulu ke Denpasar. Ya. Jadi tesisnya itu fa'ammaz zabatu fa'idhabu jufa'an wa amma yang faunnas fa'imkuth fil ard. Itu. Kalau buih itu akan hilang. Tapi apa yang punya manfaat akan masih tetap di perut bumi ini tetap. Jadi apapun kalau tidak ada manfaatnya dibuang. Ngapain panjangan nyimpen gombal? Kalau tidak ada manfaatnya dibuang. Apa aja kalau tidak ada manfaatnya dibuang. Sehingga beliau almarhum Gus Solah itu salah satu ideologinya adalah gimana kita bisa memberikan manfaat dan kehadiran kita itu bisa dirasakan oleh orang lain manfaatnya itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kalau kita sekali lagi tidak hanya kita, organisasi pun kalau tidak ada manfaatnya ditinggal. Sampai ekstrimnya, mohon maaf sekali ekstrimnya ini. Saya pas kemarin tuh ngasih pesan pernikahan putranya Pak Hatta, rata-rata saya bilang sampai ekstrimnya itu suami yang tidak ada manfaatnya pun ditinggal, istri yang tidak ada manfaatnya tinggal. Ya penyimpan bojo sehingga ada manfaatnya tanpa repot kabeh. Gampangnya gitu sampai gitu-gitunya. Kalau aliran rasionalis kan begitu. Ono manfaatnya enggak? Gak ono, buang. Manfaatnya gak ono, buang. Itu yang sangat rasional. Oleh karena itu saya pikir-pikir ya ono bener juga itu. Sehingga tugas kita semua itu selalu berusaha untuk terus memberikan manfaat. Manfaat itu tidak sekedar urusan fisik, bukan yang sifatnya fisik, tetapi berupa sport moral yang lebih santun, lebih ini dan seterusnya. Itu pun juga makna dari kemanfaatan itu. Sekali lagi, Gus Solah itu adalah pejuang manfaat. Tesisnya, ideologinya beliau adalah gimana caranya kita ini selalu memberikan kemanfaatan. Kalau kehadiran kita dirasakan manfaatnya, pasti orang lain itu akan senang dengan kita. Tapi kalau kehadiran kita itu justru tambah ngerepotin, ya diadoi sama orang. Bahasa Surabayanya, nek kon gesok ngewangi ojo ngerepoti kon. Ya nek gesok ngewangi ojo ngerepoti, turu wae lu apik. Timbane kon melek tambah repot kabeh. Itulah. Sehingga sekali lagi teorinya, tesisnya, ideologinya adalah itu. Nah, untuk bisa memberikan kemanfaatan itu pasti ada yang namanya ilmu di situ. Ada ilmu yang di situ. Maka disitulah saya pun juga membaca Gus Solah itu adalah seorang pembelajar sejati. Beliau pembelajar sejati. Meskipun beliau itu sudah sangat senior, dilihat dari hierarki dzurriyyat luar biasa top dan seterusnya. Pengalaman pun juga sangat luar biasa.
Beliau tidak segan-segan diskusi dengan anak-anak muda. Yang saya rasakan begitu. Itu. Pembelajar sejati itu, contoh yang sangat jelas itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu pembelajar sejati. Nabi Musa itu bukan sekedar nabi, tetapi rasul. Rasulnya pun juga bukan sekedar rasul, tapi ulul azmi. Tapi suatu saat ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, ono enggak wong sing pinter, paling pinter saiki? Gak ono kecuali aku. Kata Nabi Musa, dapatlah teguran. Duduk Musa, ono wong sing luwih pinter, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa tanya, di mana tempatnya Nabi Khidir itu? Saya tak kepingin sinau, tak kepingin guru. Jawabannya, dole ono nggon sing pertemuan antara dua samudra. Disitulah tempatnya Nabi Khidir. Berangkatlah Nabi Musa sama santrinya Yusak sambil bawa bekal, terus menyusur golei di antara dua samudra itu. Kekeselan Nabi Musa, capek, tidur di batu, leleye sambil sama santrinya. Bekal yang dibawa oleh santrinya berupa ikan ucul. Ya ucul terus lewat laut gitu, tapi dia lali gak cerita. Begitu terus bangun berangkat lagi. Suatu saat Nabi Musa merasa kelaparan, tanya, "Endi bekalku mau?" Wahai Nabi Musa, bekal itu sudah ucul tadi itu pada saat kita istirahat tadi itu. Nah disitulah tempatnya Nabi Khidir itu. Baliklah Nabi Khidir, dia menuju ke tempat tadi itu. Jadi seorang pembelajar sejati, meskipun beliau itu Rasul, bukan sekedar Rasul, tapi ulul azmi, dia mau belajar kepada Nabi Khidir yang bukan Rasul, bukan ulul azmi. Tidak ada gap psikologis. Sepanjang memang ilmu ada di situ, dia belajar dan mencari itu. Itulah pembelajar sejati. Nah kita kadang-kadang gara-gara sudah profesor, arep takon ndak mau. Karena sudah profesor mesti takon rek. Iki profesor capopo iki. Ya, ndak boleh. Ndak boleh karena ilmu terus berkembang. Kalau ilmu itu terus berkembang, kita ndak mau belajar, ya selesai. Selesai. Oleh karena itu kita terus belajar. Disitulah maka kalau sekarang ini ilmu yang sedang berkembang, Prof. Haris, itu yang digital related. Makanya di Unhas ini harus buka prodi-prodi baru yang terkait dengan digital related. Entah bisnis digital, entah data science, entah apa. Karena apa? Karena memang itu yang sedang tren. Kita ini generasinya generasi digital, eranya era digital, budayanya pun juga budaya digital, sehingga apa? The future is digital. Mau tidak mau digital. Oleh karena itu digital itu dimasukkan sebagai generic purpose of technology, yaitu teknologi yang semuanya orang butuh. Beda dengan teknologi pertanian, tidak semua orang butuh. Beda dengan teknologi kedokteran, tidak semua orang butuh. Tetapi teknologi digital semua orang butuh. Para kiai pun juga butuh teknologi digital. Kalau dulu Baksul Masail pasti di sebelahnya ada pickup yang isinya kitab, satu tumpuk begini. Tapi sekarang tidak ada itu, sudah cukup kiwir-kiwir itu aja digital. Nah sayangnya ini yang terakhir, ini sudah masuk di materi ketiga, yaitu materi Mauidhah Hasanah. Tapi tidak pakai dalil, karena saya ini termasuk yang Roy Surya tapi pakai celana jin punya ibu. Itu sayangnya kita ini sudah masuk di era digital tetapi belum kenal hukum yang berlaku di era digital. Kita hanya masuk aja, tapi hukum apa yang berlaku kita belum kenal. Apa hukum yang berlaku di era digital? Ada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah hukumnya Pak Moore, M-O-O-R-E, Moore Laws. Ya,
Pak Mur ini co-founder dari Intel Processor. Dia menyampaikan bahwa setiap 2 tahun kecepatan prosesor itu 2 kali lipat. Sehingga diambil kesimpulan, hukum pertama yang berlaku di era digital ini adalah hukum kecepatan. Kalau dulu tesisnya yang besar mengalahkan yang kecil, sekarang bukan besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Meskipun besar, tapi kalau lelet kalah dengan yang kecil tapi cepat. Jadi berubah paradigmanya. Tapi yang kita inginkan besar dan cepat. Itu oleh itu kecepatan. Coba lihat pelari-pelari itu. Kenapa si A menang, si B kalah? Si A wis teko, si B durung teko. Itu aja. Apa kok menang? Aku wis teko rek. Apa kok kalah? Durung teko-teko. Itu aja. Kecepatan. Yang kedua hukumnya Pak Metcalfe. Ada rumusnya. X sama dengan N kuadrat kurangi N bagi 2. Tidak perlu dipikir itu. Tapi intinya adalah jejaring. Jadi era digital, kita hidup digital, tidak punya jaringan, selesai. Ya, kita sudah banyak jejaring, tapi jejaringnya tidak memberikan manfaat real. Kan semuanya punya WA group. Tidak ada di antara kita yang tidak punya WA group. Ada yang WA group mantan, ada. Mantan kepala sekolah, mantan kepala dinas, mantan ini ada. Semua punya WA group. Artinya apa? Jejaring. Hukum yang ketiga, hukumnya Pak Kuasa, yaitu efisiensi. Dia ini penerima hadiah Nobel. Jadi kalau kita mau sukses di era digital, 1, cepat, 2, kuasai jaringan, 3, efisien. Kalau 3 itu dapat, insya Allah panjenengan sukses. Saya kira itu yang bisa kami bagi dengan panjenengan semua. Sekali lagi, yang pertama kita kenang betul, kita doakan betul almarhum Yai Salahuddin Wahid senantiasa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau anugerah ampunan kasih sayangnya dan jadikan alam kuburnya sebagai radhah min riyadil jannah. Yang kedua, kita ambil pelajaran-pelajaran dari beliau yang sangat luar biasa untuk kita teruskan, kita kembangkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, kita harus jadi pembelajar sejati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.